Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita mengucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana hingga saat ini kita masih diberikan nikmat kesehatan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Asbabun Nuzul. Perkenalkan, saya sendiri Nurlaili Fitri sebagai moderator dan penyaji, teman saya Mutia Fatia Rahma sebagai penyaji, dan yang terakhir Zakiyah Andini Sihombing sebagai penyaji. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian Asbabun Nuzul. Secara etimologi, asbab al-nuzul terdiri dari kata asbab atau bentuk jamak dari kata sababa yang artinya sebab-sebab. Sedangkan kata nuzul berasal dari kata nazala yang berarti turun. Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa asbabun nuzul adalah sebab-sebab diturunkannya ayat Al-Quran. Materi selanjutnya adalah fungsi asbabun nuzul yang akan dijelaskan oleh rekan saya Mutia Fatia Rahma. Kepada Mutia, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia Fatia Rahma akan menjelaskan tentang fungsi asbabun nuzul. Ada banyak sekali fungsi atau manfaat untuk kita mengetahui sebab diturunkannya Al-Quran. Di antaranya akan kami jelaskan di bawah ini. Asbabun nuzul bisa membantu kita untuk memahami ayat-ayat Al-Quran. Selain itu, bisa juga menghilangkan rasa keraguan tentangnya. Dan bisa juga untuk mengetahui hikmah rahasia yang ada di dalam persyaratan hukum pada suatu ayat yang berada di dalam Al-Quran. Bagi orang mukmin atau bukan mukmin, asbabun nuzul itu sangat bermanfaat. Adapun manfaat untuk orang mukmin, bisa semakin kuat keimanannya dan jelas baginya mengenai hikmah yang disyariatkan dari suatu hukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara itu, untuk yang bukan mukmin, dengan mengetahui melalui hal ini mereka bisa mengetahui syariat Islam sesungguhnya mendatangkan manfaat dan menolak yang namanya kemudaratan bagi setiap pemeluknya. Terima kasih kepada Mutia yang sudah menjelaskan materinya. Selanjutnya, ada macam-macam asbabun nuzul yang akan dijelaskan oleh Zakiyah Andini Sihombing. Kepada Zakiyah, saya persilahkan. Terima kasih kepada Lili. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam asbabun nuzul. Yang pertama, ta'addud al-asbab wa al-nazil wahid. Beberapa sebab yang hanya melatar belakangi turunnya suatu ayat atau wahyu. Terkadang wahyu turun untuk menanggapi beberapa peristiwa atau sebab. Misalnya turunnya Quran Surah Al-Ikhlas ayat 1-4 yang berbunyi, "Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa, Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Tiada beranak dan tiada pula diperanakkan, dan tiada seorang pun yang setara dengan Dia." Ayat-ayat yang terdapat pada surah di atas turun sebagai tanggapan terhadap orang-orang yang musyrik di Mekah sebelum Nabi hijrah dan terhadap kaum ahli kitab yang ditemui di Madinah setelah hijrah. Contoh lain, peliharalah semua salatmu dan peliharalah salat wusta. Berdirilah untuk Allah dalam salatmu dengan khusyuk. Yang kedua, ta'adudan nazil wa al-asbab wahid. Satu sebab yang melatar belakangi turunnya beberapa ayat, contohnya Quran Surah Ad-Dukhan, surah yang ke-44 ayat 10 dan 15 dan 16. Asbabun nuzul dari ayat-ayat tersebut adalah, dalam suatu riwayat dikemukakan, ketika kaum Quraisy durhaka kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau berdoa supaya mereka mendapatkan kelaparan umum, seperti kelaparan yang pernah terjadi pada zaman Nabi Yusuf. Alhasil mereka menderita kekurangan sampai mereka pun makan tulang sehingga turunlah Quran Surah Ad-Dukhan ayat 10. Kemudian mereka menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta bantuan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa agar diturunkannya hujan. Akhirnya hujan pun turun. Maka turunlah ayat selanjutnya.
Quran Surah Ad-Dukhan ayat 15. Namun setelah mereka memperoleh kemewahan, mereka pun kembali kepada keadaan semula, sesat dan durhaka. Maka turunlah ayat ini, Quran Surah Ad-Dukhan ayat 16. Dalam riwayat tersebut dikemukakan bahwa siksaan itu akan turun di waktu perang Badar. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Lili. Terima kasih kepada saudari Zakiyah yang telah menjelaskan. Baik, itu tadi presentasi dari kami. Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.